Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi Perumtas 3 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini masuk di ayat 177 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini boleh disebut sebagai ringkasan dari pembahasan yang dipelajari, yang kita pelajari dari awal surat Al-Baqarah. Karena di awal surat Al-Baqarah, di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menyebut tentang ciri orang yang bertakwa. Dan di ayat ini Allah menyebut lebih rinci. Jadi kalau di awal surah ciri orang bertakwa itu diberi gambaran singkat, kemudian di ayat-ayat berikutnya diberi gambaran tentang sifat-sifat melalui contoh-contoh. Contoh-contoh itu awalnya tidak disebutkan pemerannya, sampai kemudian disebutkan cerita atau kisah lengkap pemeran utamanya, yakni Bani Israil. Sampai akhir juz 1 bicara Bani Israil saja. Kemudian di awal juz 2 Allah mulai menyebut ciri-ciri orang yang beriman pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana bertemu dengan orang-orang baik itu di Mekah maupun di Madinah. Nah sekarang itu ringkasannya, lengkapnya. Kita baca dulu di surat Al-Baqarah
Al-Baqarah ayat 177 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili was-sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Di ayat ini kita terjemahkan dulu, kita cari terjemahnya ya. Ya, dengan juga bisa baca. Laisal birra, bukanlah kebaikan itu antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah ke arah timur maupun ke arah barat. Walakinnal birra, tapi kebaikan itu yang sesungguhnya man amana billah, ialah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wal malaikah, dan juga beriman kepada malaikat-malaikat. Wal kitab, dan kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nabiyyin, dan kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dicintainya, zawil qurba, kepada kerabatnya, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakina, dan kepada orang-orang miskin, wabnis sabil, dan ibnu sabil. Di sini diartikan ibnu sabil itu musafir yang memerlukan pertolongan. Wasailin, dan orang-orang yang minta-minta.
wa firriqab, dan memerdekakan budak atau hamba. Kemudian wa aqamas shalah, dan mereka yang mendirikan sholat, wa ataz zakah, dan yang menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan orang-orang yang sabar fil ba'sa, dalam kesempitan, wad-dharra, dan dalam penderitaan, wa hinal ba's, dan pada saat peperangan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Kemudian dalam kurung diberi penjelasan benar apanya, benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Agak panjang ayat ini ya. Sebagian ulama menyebut di sini nanti ada 15 atau ada yang menghitungnya 16 prinsip kebaikan. Ya. Kita awali dulu dengan makna al-birru. Di ayat yang ke-177 ini Allah menyebut kata al-birru. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra ma huwa al-birru. Al-birru ismun jami'un li kulli khairin wa li kulli ta'atin wa qurbatin yataqarrabu bihal 'abdu ila khaliqihi. Memang di dalam bahasa Arab itu khair itu juga baik. Dalam surat Ali Imran yang biasanya kita dengar ini dibacakan, ayat 104, itu juga disebut tentang al-khair itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nanti ma'ruf itu juga baik. Bahasa Indonesia ini pokoknya angel-angel harus diatekno padha wae. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebaikan. Nopo bedane al-khair, al-ma'ruf, al-birr. Bahasa Indonesia sama, baik. Oleh karena itu Prof. Din Samsudin itu kalau membawakan ayat 104 surat Ali Imran ketika
menerjemahkan al-khair itu bukan kebaikan, tapi keterbaikan. Apik sing paling apik niku khair. Iki apik, iki apik, iki apik. Sing dilakoni paling apik itulah khair. Apa bedanya dengan ma'ruf? Dari kata-kata arafa ya'rifu, mengenal. Urf itu artinya adat, kebiasaan. Maka ma'ruf itu kebaikan yang sudah dibiasakan, sudah dikenal orang. Jadi di sini kebaikannya itu bisa berbeda dengan di tempat lain, bukan karena bentuknya, tapi karena ini sudah dibiasakan di sini menjadi kebaikan, di tempat lain belum. Maka ma'ruf itu kebaikan yang dikenal, diketahui, dibiasakan oleh orang sebagai kebaikan. Sementara al-birru itu pokoknya kabeh, ma'ruf itu ya birru, ya khair itu ya birru. Atau kebaikan yang belum diketahui, belum disadari, belum dilakukan oleh orang, kebaikan itu sudah dianggap dinilai baik oleh Allah, itulah al-birru. Jadi karena itu disebutkan al-birru ismun jami'un li kulli khairin. Al-birru itu pokoknya sebuah sebutan istilah untuk semua jenis kebaikan. Wa li kulli ta'atin, dan semua jenis ketaatan kepada Allah. Wa qurbatin, dan semua bentuk cara mendekatkan diri yang dilakukan yataqarrabu bihal abdu ila khaliqihi, yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-birru itu lebih luas, itu intinya. Al-khair itu bukan karena sempitnya, karena dia kualitasnya lebih baik, begitu nanti. Al-ma'ruf itu boten bicara kualitas, yang sudah biasa dilakukan orang sebagai kebaikan, begitu nanti. Jadi bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu lebih detail, lebih rinci, membuat konsep arti. Jadi kalau belajar Al-Quran itu kita mempelajari konsep sekaligus prakteknya yang ada di masyarakat dengan ruang lingkupnya sendiri-sendiri, itu ada sebutannya sendiri. Saya pernah menyampaikan wong Jawa niku nek panganan niku rada rinci. Ya, kalau ini kan konsep kebaikan. Ya. Tapi bahasa Jawa itu yang saya tahu ini karena saya tahunya ya itu gitu ya, bukan karena Jawanya saya mungkin beberapa hal tidak tahu, tapi yang saya ketahui itu beberapa hal itu sangat rinci, terutama bab makanan. Mungkin karena saya juga kenalnya bab makanan gitu ya. Orang Inggris itu menyebut nasi, beras, padi itu sama, rice. Orang Arab juga begitu, karena juga di sana nggak ada rice. Rice itu dari bahasa Arab. Sebelum ada bahasa Inggris, bahasa Arab menyebutnya rice, ruz. Bahasa Arabnya beras atau nasi itu ruz. Orang Inggris rice.
Jawa itu rada rinci. Iku nek sing pecah-pecah beras itu dudu beras menir. Enggak. Oh, nek wis mateng dudu beras sego. Nek iku sampai kegosongan jenenge intip. Wah, nek sing terus situ iku upo. Loh, nek mampu jenenge napa? Sedih banyak istilahnya. Oh, nek belum dikupas itu gampang sih ya, gampang. Nek wis diselap itu baru beras. Nek sing nempel nang gone witing pari jenenge. Jadi ini rinci sekali. Nah tentu Al-Quran bahas gitu-gitu itu gak perlu rinci. Yang dibahas rinci itu adalah bab amalan-amalan. Itu rinci. Ada khair, ada ma'ruf. Yang ayat ini bicara al-birru. Baik, ini baru sampai sini saja ya. Baik, ada lagi yang berpendapat al-barru itu birru kebaikan. Al-barru khilaful bahri itu lawannya bahar, bahar itu laut. Al-barru bisa berarti baik, tapi bisa juga berarti daratan, lawannya lautan. Tapi al-birru itu kebaikannya. Kalau al-barru diartikan bukan daratan sebagai lawan dari laut, maka al-barru itu kata sifat baik. Allah Subhanahu wa taala disebut dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu wal barrur rahim. Jadi sesungguhnya Allah itu adalah zat yang memiliki sifat sangat baik dan sangat penyayang. Ya. Nah, kata al-birru itu lebih luas, kata Ar-Raghib Al-Isfahani, ya, bimakna at-tawassu fi fi'lil khair. Jadi luas dalam mengerjakan kebaikan. Nek apik itu gak dipilih siji tok, macam-macam. Itu birru dan al-barru itu kata sifatnya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Nah, ketika Allah mengatakan bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, ya, ada beberapa makna di situ. Yang pertama, laisa hadza wal birrul maqsudu minal ibadi fayakunu kasratal ba'si fihi wal jidali minal ina'i alladhi laisa tahtahu illa syiqaq wal khilaf. Jadi ketika Allah bicara baik itu bukan hadap timur, hadap barat. Ketika kita bahas di ayat 141,
142, 143 sampai ayat 151. Itu kan Allah bicara bagaimana mengubah ya, arah kiblat dari awalnya ke Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Iku kok abot wong. Dan mereka menghadapi cemoohan, menghadapi kalau sekarang istilahnya bullying, dibully orang-orang beriman pada saat itu karena dianggap tidak konsisten. Wingi salate nang Baitul Maqdis saiki kok nang Ka'bah menghadapnya gitu kan. Itu karena begitu di belum tahu di menghadapi situasi itu. Ya, belum pernah kita menghadapi situasi begitu. Kemudian sholat ya, ini geser ini sholat ini ini belum cocok hapus di doa gitu ya. Itu sholat dulu kok dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu ramai orang berdebat, maka maknanya di sini baik itu bukan sekedar akhir-akhiran pembahasan, bukan sekedar ini dibahas di debat sing luwih apik sing di sing nang kulon apa sing nang wetan, bukan itu kata Allah. Karena yang penting kebaikan itu adalah dipraktekkan. Begitu. Sesuai dengan ketentuan Allah. Ini mana yang pertama? Sama dengan sabda Nabi, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Wong kuat itu dadi wong kuat geluk. Wong kuat itu sing iso nahan emosi. Wong kuat itu sudah wong kuat geluk. Tapi wong kuat itu wong sing kuat nahan emosi. Ini maknanya dalam. Ya, karena pada prakteknya kita akan ketemu ya contoh-contoh gampang emosi itu malah kalah. Main bola emosi dilukas kalah. Ya. Semua pertandingan yang dikompetisikan, ya, baik itu olahraga maupun kompetisi ilmiah, nek wis mlebu jenenge emosi mesti kalah. Sing emosian itu kalah. Maka apa yang disampaikan Nabi itu, sampaikan Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Demikian pula yang disebut oleh Allah tadi itu, api itu kan pinter-pinteran ngomong, begitu. Api itu bukan bahas di kulon tawetan, tapi adalah prakteknya. Gitu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ahlul kitab lamma syaddadu fi tsabati ala tawajjuh binahwi baitil maqdis faqala ta'ala laysal birru hadhihi tariqah walakinnal birra man amana billah. Orang-orang Yahudi itu, orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani itu sendiri jadi iman kepada Allah. Ya, kalau memang mau disebut
baik bukan dengan mempertahankan ibadah di Baitul Maqdis. Syariat Allah itu sudah diturunkan yang paling baru kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mereka mempertahankan dia mau dewi ibadah itu apa itu yang ini kok saiki itu ganti. Jadi baik itu bukan masalah menetapi satu kebaikan yang boleh jadi oleh Allah sudah disebut berbeda. Sampai nolak sekalipun sing jenenge ibu kota negara itu dilungkas iku jenenge IKN. Meskipun IKN masih banjir saiki wis digawe upacara ambek rapat. Itulah realistis gitu loh. Ini dalam konteks kita ini ya, mengikuti masyarakat berbangsa bernegara ya. Loh, selama ini kita masih bisa berdiskusi, monggo silakan, berargumentasi silakan. Engko nek wis ditetepno ASN pindah kabeh, ya wis. Sekarang belum. Ya, sudah ada wacana, sudah ada perencanaan. Ini koyo modelnya itu ya dulu. Nah, kita kan tidak menghadapi ini kan perintahnya dari Allah. Cuma masalah IKN kan perintahnya itu ke pemerintah gitu ya, ke presiden gitu kan. Sama ini debat itu ya. Ono apa nih IKN itu ya begitu. Itulah begitu dulu. Cuma tidak bisa dibandingkan, yang satunya perintah dari Allah, satunya perintah dari presiden. Dari sisi kesucian perintahnya jelas berbeda, tapi dari sisi cara kita menyikapi itu bodoh orang rame gak mari-mari begitu. Maka Allah mengatakan sampai ngotot loh percuma, karena yang disebut kebaikan itu adalah iman kepada Allah sampai seterusnya. Wa qala ba'duhum balil murad mukhatabatul mu'minin lamma dhannu annahum qad nalu al-bughyah bil tawajjuh ila al-Ka'bah min haitsu kanu yuhibbuna dzalika fa khutibu bi hadzal kalam. Ada juga yang berpendapat maksudnya ini ditujukan kepada orang beriman. Kalau tadi itu kan yang pertama kebaikan itu maksudnya ojo ngomongai lakoni. Nomor loro, kebaikan itu bukan saja kebaikan itu bukan saja masalah mempertahankan Baitul Maqdis sebagai kiblat, tapi yang penting adalah iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini ditujukan kepada orang-orang beriman, karena orang-orang beriman itu kepingin kiblatnya itu Ka'bah. Sajane isi kiblat melok wong Yahudi. Nah, begitu kan pembahasan kita dulu kan begitu. Maka Allah mengingatkan, ya, itu bukan begitu. Yang penting sampai itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada nabi-nabi Allah, yang mau berinfak dan seterusnya. Kemudian yang terakhir pendapatnya bal huwa khitabun lil kulli li'anna 'inda naskhil qiblah wa ta'wiliha husila minal mu'minina al-irtibat bi hadhil qiblah wa husila minhum at-tashaddud fi tilkal qiblah hatta dhannu anna al-fardhu akbar fi din. Jadi ini ditujukan kepada semua, siapa saja,
ojo fanatik ya terhadap satu kebaikan. Kepada satu kebaikan ojo fanatik. Kebaikan itu macam-macam. Lu kok fanatik satu macam tok. Ayo iso nglakoni poso rutin sampai niku iso gak tau poso sunnah misalnya. Nah iku gak tau poso sunnah. Gaweane niku makruh. Ya opo iso poso sunnah misalnya. Ya gitu. Sing saged poso sunnah terus menerus belum tentu bisa melakukan kebaikan yang lain. Begitu pula sebaliknya, kebaikan itu ternyata bermacam-macam, banyak sekali. Ojo fanatik siji sing liyane disalahno begitu. Ini makna yang lebih umum, makna yang keempat. Ya. Nah, kebaikannya apa saja? Kebaikannya itu ada 16 macam kebaikan yang sebenarnya itu menjadi ringkasan dari ajaran agama Islam, terdiri dari 3 unsur pokok. Pertama adalah iman atau akidah, iman kepada Allah, malaikat, hari akhir, malaikat. Ya, saya ulangi, iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada nabi-nabi Allah. Ini bagian akidah. Kemudian bagian syariatnya itu infak, ya, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang sedang dalam perjalanan musafir, kepada orang-orang yang berusaha memerdekakan budak, ya, kepada orang yang minta-minta, ya, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat. Kemudian ada yang terkait dengan akhlak, menepati janji, sabar, ya, baik dalam sulit, ya, dalam bukan hanya sulit, ya, bisa jadi bukan hanya sulit, tapi dalam situasi berat, dalam peperangan, lebih berat. Jadi itu semua bicara tentang 3 pokok ajaran agama Islam: akidah, keyakinan, ya, syariat, di dalamnya ada ibadah dan muamalah, dan yang ketiga adalah akhlak yang baik. Itu kabeh itu apik itu meliputi 3 komponen utama itu. Ya, gak iso akidah tok kan amale, iman tok amale gak metu. Amal tok gak ada keyakinannya, seperti orang kafir yang beramal. Amale akeh gak iman Gusti Allah. Ya, disebut dalam ayat yang lain itu seperti fata morgana. Gitu ya. Sudah punya iman, sudah punya amal, tapi gak punya akhlak, sik sombong, ya, sik gak sabaran, sik emosian. Nah, berarti kan 3 hal itu harus terpenuhi. Itulah kebaikan. Ngapunten dengan kata saya izin tidak bisa melanjutkan lebih, ada 2 slide lagi, tidak bisa melanjutkan, ya, pembahasan keperluan di luar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.